bebas boleh dibagikan dan akan melakukan pertemuan kehadiran untuk praktek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya. Bapak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak tahu kita baca doa bersama-sama doa mulai. Untuk membuka pelajaran kita hari ini, pelajaran pertama di sini kurang pes, jadi kita coba sahut dulu dengan permainan kita bermain dengan penjumlahan angka. Angkanya dari 1 sampai 5, finishnya di 35. Kayaknya di pertemuan sebelumnya sudah mengedukasi ya, Alvia. Nah, oke. Sudah mana? Sudah, oke. Contoh, kalau kawan yang belum ingat di kelas 10 itu sudah pernah. Oh, udah silakan. Dari mana? Dari WC. Sholat. Sholat apa dari WC? Dari WC itu sholat. Aldi ya, Bu contohnya bermain dengan Aldi. Ya. Nah, di sini itu switch sama Aldi. Siapa yang menang yang menentukan akan duluan. Yang menang? Ibu pilih angka 3. Angka itu ibu pilih Aldi, silakan tambah angka 3 dengan bebas angka berapa? Yang jelas 1 sampai 5. Angka berapa Aldi? 3 tambah 2 dapatnya 5. Itu angka Aldi ya. Nah, ibu 5 ibu tambah dengan 4 jadinya 9. Nanti silakan tambah 9 ditambah berapa lagi? 1 jadinya 10. Ibu 10 ditambah 3 13 ini ibu. Aldi lanjutkan 13 ditambah berapa? 18. 18 tambah 1 19. Ya. 23 ibu tambah 1 24. Tambah 1 29. 4. 30. Tambah 2. Udah. Nah, ibu yang menang. Sebenarnya tadi itu ibu karena sudah lama tidak mengulang agak terkecoh, dan itu harusnya kalau ibu berapa tadi ya 23 ya di 19. Nah, itu ada keliru pikir, harusnya ibu bisa kalau ya. Harusnya di angka, kalau awalnya bebas sebenarnya, angka akhirnya itu yang menentukan ya. Contoh lagi, Selo mau main sama ibu apa sama kawan? Sama Siva. Oke, Selo sama Siva. Boleh. Coba. Siapa yang mau duluan? Siapa yang duluan? Oke, yang menang duluan ya. 3, Selo 3, Siva. Good. 3 tambah 2, 5. 5 angka Siva. Selo, 5 tambah berapa Selo? 10 Siva. Selo, 10 tambah berapa? Berapa jadinya Siva? 19 Siva. Selo? 21 Siva. Selo, tambah berapa? 24 tadi. Jadi 23. Iya. Oke, kasih aku. Itu cuma melatih otak kamu aja kalau supaya kayak bisa bicara cerita ini. Jadi sebelum lawan kita bicara, kalau dia jawabnya ini, kita udah bisa membayangkan jawaban kita selanjutnya apa sih, ya. Nah itu juga. Jadi kalau dia tambah 2, aku harus tambah berapa ya? Jadi kemungkinan itu semuanya masuk. Cuma kalau dia tambah 1, saya tambah berapa, gitu kan? Kayak dari 27, kita tuh supaya menang itu angka 27 itu harus ada di kita.
2 kan tambah 2, 29 kan udah aman, dia tambah 1 nanti kita tambah 5, dia tambah 2 kita tambah 4, gitu kan? Oke? Nah, nanti silakan dilanjut lagi permainan itu ya, teman-teman. Nanti kita coba pertemuannya, mungkin angkanya 1 sampai 9, tapi minusnya dikurangkan. Ya? Oke. Ibu bahas tentang persamaan garis singgung lingkaran. Di persamaan lingkaran kemarin ada berapa jenis persamaan lingkaran secara umum? 3 saja. Dengan pusat 0,0, pusat A, B, dan persamaan umum lingkaran. Nah, sekarang hari ini kita bahas bagaimana cara mencari persamaan garis singgung di beberapa jenis persamaan lingkaran. Persamaan garis singgung nanti dibagi lagi, ada yang melalui satu titik, ada juga yang menggunakan gradient. Pertemuan kali ini kita akan membahas yang melalui satu titik. Ada di sini ya, artinya. Kita lanjut, materi kita itu adalah persamaan garis singgung. Nah, jadi nanti persamaan garis singgung dibagi menjadi 3 subtab juga. Ada titik singgung, garis singgung yang telah diketahui titik singgungnya. Yang kedua, garis singgung yang telah ditentukan dengan gradiennya sudah ditentukan. Yang ketiga, diketahui sebuah titik di luar lingkaran yang sudah ditentukan. Nanti titik luarnya kita tarik ke lingkarannya. Selanjutnya persamaan garis singgung lingkaran melalui titik singgung P x1, y1. x1, y1. Di sini persamaan garis singgungnya persamaan lingkaran yang kita tahu itu ada 3. Coba perhatikan di gambarnya. Ini adalah garis lingkaran dengan pusat 0,0. Pusatnya 0,0. Terus di sini ada titik T x1, y1. Kalau dari titik ini kita tarik garis singgung yang menyinggung lingkaran, nanti kita tahu persamaan garisnya. Ya. Nah, jadi di sini misalnya lingkaran L merupakan garis singgung dari lingkaran dengan pusat 0,0 dinyatakan dengan fungsi umumnya itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan y. Dan diketahui titik singgungnya itu adalah T x1, y1. Oke. Nah, untuk menentukan garis singgungnya, ini proses menentukan persamaan garis singgung L. Garis singgung L itu tegak lurus dengan OT. Di sini ada garis OT, sehingga gradien garis OT itu adalah dianggaplah dengan MOR. Itu adalah Y1 per X1. Maka gradien garis L itu didapat M1 sama dengan min X1 per Y1. Karena M1 tegak lurus dengan MOR, M1-nya tegak lurus dengan MOR. Jadi kalau tegak lurus itu syaratnya M1 kali M2 sama dengan min 1. Sehingga ini ya, tadi kan awalnya gradien M garis OR itu adalah Y1 per X1. Nah, karena dia tegak lurus dengan X1, maka X1-nya didapat gradiennya adalah min X1 per Y1. Ini kita sudah belajar di SMP, namanya persamaan apa ini? Persamaan garis singgung.
min 3 dikali Y min 4, 25-nya dipindah ke membuat sebelah kiri, jadinya min 25 sama dengan 0. Oke, ini kalau ada bilangan dengan X min 1, jadi posisinya diapakan nomornya? Dikali. Jadi mengalikannya seperti apa? Min 4 kali X, terus oke, sehingga didapat min 4X plus 4. Oke, dengan angka yang sama sampulnya juga didapat min 3 kali Y, min 3 kali min 4 ya. Nah, yang ini kita hitung min 4X, min 3Y bilangannya dihitung 4 ditambah 12 dikurang 25 ya, nanti sama dengan negatif 9. Nah, tergantung kalau di sini kalau SI cukup sampai ke min 4X, min 4X, min 3Y, min 9 sama dengan 0 boleh, atau karena di sini semuanya negatif boleh semuanya kita ubah tandanya berubah jadi positif dikali negatif 1. Ini 4X plus 3Y plus 9 sama dengan 0. Paham ya? Nah, nanti ada misalnya persamaan garis singgung persamaan lingkarannya umum tidak diketahui titik pusatnya. Kalau tadi titik pusatnya ada A, B. Ini bentuknya persamaan lingkarannya itu adalah bentuk umum persamaan lingkaran yang X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C. Oke. Nah, nanti kita dapat persamaan garis singgungnya yang ini nah, yang X1X plus Y1Y ditambah A per 2 dikali X ditambah X1 ditambah B per 2 dikali Y plus Y1 plus C sama dengan 0. Ini cara soalnya seperti ini. Saya dipahami? Cukup? Nah, cukup ya? Jelas di sini ini persamaan lingkarannya, kita persamaan umum lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X plus 8Y dikurang 21 sama dengan 0. Oke, lalu disinggung 2,1. Berarti nilai X1 dan Y1-nya adalah 2 dan 1. Persamaan garis singgung tadi rumusnya X1X plus Y1Y karena Y1-nya 1 sehingga ditulis Y saja. Ini A per 2 dikali X plus X1 nih, hasilnya dari sini. Ini B per 2 Y plus 1
dengan tema persamaan lingkaran negara singgung pada soal pertama bagian esai yang akan dijawab langsung oleh Saudara Agustian. Oke, nanti setelah dituliskan oleh Saudara Bagas, maka akan dilanjutkan pemaparan jawaban oleh Saudara Agustian supaya teman-teman semua dapat mengerti dan memahami cara mengerjakan soal tersebut. Ini yang diketahui ini kan jadi min X-nya itu adalah min 3, ada min 1-nya adalah Y-nya adalah min 1. Y1. Oke, jadi adalah 10. Kalau kita hubungin ini kita menjadi positif. Jadi kan ini gara-gara ini 1, jadi ini 1 kan, ini 1 Y. Nah kita jadikan plus jadi Y baik yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Nurul, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 3. Dan di sini kan kalian pada penjelasan kalian tadi itu ada min 3 dikali X dengan ditambah min 1 dikali Y. Kemudian di bagian bawah itu kenapa jadi plus Y, sedangkan apabila min 1 dikali Y jawabannya min Y. Oke, bagus sekali pertanyaan. Terima kasih. Setelah ini akan langsung dijawab oleh saudara kami dari Pak Agustian. Mohon disimak pertanyaannya dijawab langsung spontan. Mohon disimak jawaban dari saudara kami. Silakan kepada Pak Agustian untuk menjawab pertanyaan. Bagi perhatikan kenapa Ya, jawab. Oke, sebelum itu kita pertanyaan yang kedua. Tadi pertanyaannya kenapa ini jadi plus sedangkan seharusnya jadi min? Iya. Nah, kenapa jadi gitu? Satu bagian seperti ini kan min sama min. Kalau min ketemu min kan sama 16. Jadi hasilnya itu tetap 3x plus 9 sama 3x plus y sama 10. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih atas jurubicara kami. Setelah ini cukup berarti kami akhiri. Terima kasih atas segala perhatian terhadap